Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena yang telah memberikan limpahan kenikmatan pada kita bersama, dan yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Karena dengan nikmat iman Islam telah dijamin oleh Allah untuk bisa merasakan surganya. Untuk mensyukuri iman Islam ini tentu saja dengan jalan meningkatkan amal soleh kita dan meningkatkan takut kita untuk melaksanakan larangan-larangannya. Termasuk pada pagi hari ini mungkin kita bisa bertemu silaturahim dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini bahwa sebetulnya saya sudah corone onderdil dan out of date. Jadi wis keluar ya bahwa tinggu ganti ini wis ora tetap. Tapi karena mungkin dari panitia atau penyelenggara itu memandang saya yang penting tuanya, bukan ilmunya. Tapi masih penting tuane. Soalnya yang tuane ini mungkin rapati iso pidato putur cendak. Cendak jadi cepat banget. Nah, mungkin ini yang diarah. Yang nengke gimana? Oh ya, sebenarnya yang gula cepet bar gampang masalah. Maka ini pidato saya ini poyoran belewer. Sok wong tua itu sok belewer sok ngediti, saya tulis. Saya tulis itu saya kemarin yang dihubung itu saya tulis jam 2 malam ini. Jadi wis meripate rapati cetha nulis. Itu ya. Dile kinggo unine piye terserah lagi. Iki sing nglakone ya Gusti Allah. Adi modele pokoke modale kuwi kelas tok. Mari Bapak, saya Pak itu akan mulai. Bapak Ibu, saudara hadirin hadirat yang kami muliakan. Saat ini kita hidup pada zaman modern. Ini sudah tahu semua. Zaman teknologi yang maju, ya, zaman di mana kita itu hanya mengandalkan kemajuan teknologi di dalam hidup kita. Sehingga kalau orang Jawa disebut zaman edan. Jadi zaman edan, yang orang edan ora keduman. Bejo-bejone wong eling isih bejo wong sing eling lan waspada. Ora isih bejone wong edan. Eling lan waspada. Maksudnya gimana? Eling itu ingat pada Allah dan selalu waspada. Jadi selalu berjaga-jaga, mawas diri, bertahan, bergerak. Jadi mulai aktif gitu. Jadi ini sing bejo karena itu masih pemanan swarga. Saya ora apa itu aktif untuk Islam ya, swargane iso ilang karena kita berubah menjadi tidak orang iman tapi menjadi orang munafik. Nah, orang munafik iki ketoke iman ning jane ora seneng karo kemajuan Islam. Iki jenenge munafik gitu.
Ini tambahan saja ya. Rasulullah memperingatkan pada kita, idza ngazzamat umati dunia nazingat minha haibatil Islam. Apabila manusia di kemudian hari dihinggapi penyakit mengagung-agungkan kemewahan dunia, tercabutlah kehebatan Islam. Nah ini Pak. Jadi Islam ini iso hebat ini kan orang kena penyakit mengagungkan dunia. Nah, ini pada supaya bisa mengerti. Jadi transcend barangnya hebat ini anggere kabeh iki lillahi ta'ala. Berarti orang tergantung bodoh ya, tergantung harta. Tidak. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya ustadznya itu kok saya lihat ya nasibnya diajak wae. Jadi ini banyak iki kira-kira Allah memilih ini. Sing mundhak badunge yo prensane. Ini alhamdulillah. Nah, harus begitu memang. Nah, ini ngendikane Rasulullah jauh-jauh dulu berapa abad sudah mengerti. Yen umatku besok itu senengin nang bondo, mesti Islam akan hancur. Ini tidak. Maka dari itu orang-orang Barat sing ora seneng Islam iki, Indonesia sing wong Islam akeh iki dikobrai karo barang-barang mewah. Duit diglontorke, wong ora apa-apa kon dipaksa utang. Berarti ben blonjo. Berarti ben Allah duwe. Nah ini musuh Islam ini. Sampai saya itu pensiunan itu ditarikkan utang ke saya. Saya itu ditelepon, umurnya berapa Bapak? Ya baru 76 saya gitu. Wah ini sambene apa tuh Pak? Wah ini ditelepon kira-kira 20 kali aja. Disuruh utang. Saya hitungnya ya Pak, monggo aku berhitung ya. Baru dihitung pripun Pak niki? Mendhet boten niki. Boten. Bapak sambene napa ta? Sambene ya gur ngentekke pensiunan ya gitu. Bariku iki wis ora tau ditelepon. Ono pensiunane sing dipaksa. Apa jane arep pensiunane kon ngemake utang ngono apa piye? Duwe motor ning ra iso numpaki, coba bensine ra iso tuku kaya. Iki karepe piye ya. Nah ini. Maka dari itu Islam sudah tidak hebat lagi. Nah sekarang ini sudah terasa. Islam sudah tidak hebat lagi. Islam sudah 85% orang Islam. Neng pemimpin kita kok kaya-kaya orang mampu Islam. Jadi ini namanya tidak hebat. Ini tidak hebat. Tidak cuma seperti Rasulullah itu hebat. Ketika perang Uhud, perang Badar itu musuhnya itu lipat 3 menang. Karena apa? Semuanya iman takwa pada Allah. Resepnya itu ada. Jadi ini, maka dari ini saya lanjutkan catatan saya ini tambahkan. Jadi sebagian besar umatnya sudah dikuasai nafsu serba benda. Ini sebabnya. Serba harta, serba kekayaan dunia. Umat Islam sudah banyak yang melupakan akan tujuan hidupnya, yaitu mencari ridha Allah. Mengapa demikian? Karena kita sudah tidak dilindungi oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, karena kita melupakan Allah, sehingga Allah juga melupakan kita. Nah, ini sudah diberikan di Al-Quran itu janji-janjinya sudah ditulis. Dulu Islam bisa melahirkan tokoh-tokoh dunia yang disegani seperti Siti Khadijah.
istri Nabi yang punya kekayaan 2/3 kota Mekah itu habis untuk perjuangan Islam. Ini contohnya. Padahal dia adalah manusia biasa. Abu Bakar Siddiq pernah menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk menegakkan kalimatullah pada perang Tabuk. Umar bin Khattab separuh kekayaannya. Ali bin Abi Thalib semua tenaganya, kecakapannya untuk melindungi Rasulullah. Siti Aisyah yang selalu mendampingi, mencatat Rasulullah dalam gerak-geriknya. Utsman bin Affan membantu 100 unta beserta peralatan perangnya, dan lain-lain sahabat yang punya kemampuan yang luar biasa. Ini memang merupakan sejarah yang harus kita pelajari bagi umat Islam untuk mengetahui inilah contoh Islam itu kalau diterapkan sesuai dengan Al-Quran akan hebat. Semua menghormati. Umat Islam sudah terlindas dan tertindas oleh sistem ekonomi liberal, oleh sosial, politik, keamanan, kemajuan teknologi yang notabene milik kaum kafir. Mengapa demikian? Karena mereka lah yang menguasai sains dan teknologi, sehingga lahirlah sistem kapitalisme, komunisme, materialisme, sosialisme, komunisme yang semuanya memandang Islam sebagai musuh mereka. Dalam Islam kan dikatakan mereka tidak akan segan-segan selalu memusuhi kita sampai kita keluar Islam dan mengikuti mereka. Allah telah memperingatkan kepada kita ketika Adam alaihissalam diturunkan Allah ke bumi beserta iblis dengan pesan, turunlah ke bumi sebagian kamu menjadi musuh bagian yang lain. Jadi bumi inilah tempat bersaing antara kebenaran dan kebatilan, antara yang halal dan yang haram, antara Islam dan kafir. Pendukung kafir saat ini yang menguasai dunia, memegang kendali dunia, tentu saja dengan harapan musuhnya agar lenyap di bumi, yaitu Islam. Dengan dalih apapun seperti itu. Islam diberikan motivasi oleh Allah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang takwa itulah penghuni surga, dan dialah pemenang yang sesungguhnya dari persaingan permusuhan di bumi ini. Jadi memang bumi ini tempatnya kita menegakkan kebenaran. Memang oleh Allah itu diberi sparring partner. Calon penghuni surga itu dilatih karo jenenge setan sing ra ketok, dibantu karo wong-wong sing pinter, bondone akeh, ya toh, kokil ngapusi. Wah, ini nggo menghancurkan Islam. Ning Islam dikai motivasi, yen kowe takwa swarga. Sudah jelasin. Inna akramakum indallahi atqakum. Wis kari pilih ndi?
Loh, kalau tadi ada yang mengatakan dunia ini seperti penjara tadi, ya kalau anak pondok ya biasa itu. Memang dunia ini penjara. Penjaranya orang Islam. Penjaranya penjaranya orang iman. Ini soalnya kakek aturan. Didik kon ngetokke. Wes apa mesti. Jadi orang bebas, ya betul memang begitu. Tapi inilah cara kita memenangkan kebenaran, memenangkan pertarungan duel antara manusia dengan setan. Nah, ini. Maka dicanangkan, sudah dijelaskan bahwa di Al-Quran itu yaitu innalladzina kafaru dan orang-orang musyrik ya, wal musyrikina wal munafiqina itu nanti adalah masuk neraka. Sedang orang yang beriman dan beramal soleh itulah nanti di surga. Lah amal soleh inilah yang harus kita capai. Dalam Al-Baqarah ayat 234 disebutkan berapa ciri pokok orang yang takwa. Jadi supaya kita mengerti bagaimana kriteria takwa itu, maka Allah dengan keadilannya memberikan pengertian, yaitunya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Satu, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi garis besarnya bahwa kita itu harus beriman kepada yang gaib. Nah, ini yaitu dengan pernyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kalau ini benar-benar dia mengucapkan, tentu akan bertanya bagaimana cara menyembah kita. Maka ciri kedua dia adalah menegakkan sholat, mendirikan sholat, berjuang untuk sholat yang terbaik, yaitu dengan meniru Rasulullah. Bagaimana? Yaitu pertama yang kita tiru bisanya adalah tempatnya sholat wajib itu di masjid. Waktunya tepat beradan. Nah ini lainnya ya meniru Rasulullah ya agak angel khusyuknya. Tapi kita berusaha. Saya pernah mendengar pengajian yang jenenge sholat jamaah. Yang kiyaine imame khusyuk, makmume ra khusyuk, salate kanggo kabeh. Yen imame ra khusyuk, makmume ana sing khusyuk, salate kanggo kabeh. Yen imame khusyuk, yen imame ra khusyuk, makmume ya ora khusyuk, kanggo kabeh. Sebabe niru Rasulullah. Manggone nang masjid. Jadi malaikat wis nang jamaah wae kari nyatet tok. Laras ae. Khusyuk ora khusyuk kabeh sadhet. Iki penake wong Islam iki. Kuwi rahmate Allah jane. Ning ada emoh lho salah. Gitu. Soalnya orang kayak kekuatan ada Allah. Ya. Jan-jane iki empuk penak. Kula jane jamaah nggih. Saged, Pak. Ning guru ajeke niku sing mboten iso. Lah iki panas sing angel iki. Jamaah subuh niku kula wis saged. Ning nggih ajeke niku. Sesasi ping pinten? Ya sesasi ya pisan apa setahun pisan to kae. Ya, kaya ngono kuwi akibat kena wah iki mau bondo iki mau lho. Wah bahayane akeh banget. Udah harta itu udah wis mbok weton Kairo. Undi-undi anggere kena hubungan ini bondo karo pangkat iki luntur. Luntur ilmune ilang kabeh, lali kabeh, sing penting entuk duit. Enggak wis diloko iki. Ora wong cilik ora gedean sing penting entuk duit.
Kalau sudah sholat, karena sholat itu apa? Sholat itu pertama kali diwajibkan oleh Allah, sholat. Pertama besok di hisab, sholat. Dan ini diweling, diwanti-wanti Allah di Mi'raj, Isra Mi'raj Rasulullah. Peristiwa itu diabadikan dengan dialog antara Muhammad dengan Allah, diabadikan dengan at-tahiyat. Jadi kalau kita sholat itu sama dengan Mi'raj sebetulnya. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Maka jawab Rasulullah, Assalamualaikum. Allah ini ya. Allah oleh ya. Malaikat-malaikat yang memberikan itu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini. Jadi peristiwa yang menggegerkan dunia Isra Mi'raj itu umat Islam ini dengan sholat. Maka kalau sholatnya benar, diterima oleh Allah, nyetrum pada Allah, maka diberi kekuatan untuk bamimma royaknahum yunfikun. Sebagian rezekine sing tak wenehke kowe infakno nya iki pinten 2,5%. Yen infaki sak pole 2,5% yang kepepet jenenge zakat itu jadi wajib. Minimal 2,5% wajib wong sing megah infak. Gun zakat tok. Yen infak kaya Abu Bakar Siddiq kabeh dijokke nggih. Bar kuwi terus prei menan entek. Lho wong ngono no, ya ta? Lho ndang prei no. Ha ning karo Gusti Allah dijoki terus. Ini kehebatan infak itu saya merasakan, meskipun partai kecil. Saya itu pengajian di Al-Falah, rumah kayak itu. Infak 5.000 wong pensiunan. Ya, dasarnya pancen sing disiapke ya 5.000 kuwi. Nah, terus mulie mampir nyoto. Tekan jero iki diawe. Monggo Pak Sugeng, lho, sapa iki? Dijajake entek 10.000. Wah, ya aku mbaten, wah ijole nek cepet men iku Allah ya. Wah iya ya. Lah yen wong sing do infak gedung nggo trensen iki udine ya ijole akeh. Itu harus pasti. Matematika Islam itu beda karo matematika kapitalis. Yang kapitalis ini 100.000 disudo 5.000 95.000. Disudo 50.000 pira dadi nek kali 50.000 payen padha niki rada angel. Ya sebagai 50.000 mah. Jadi 95.000 ya dak sudo. Nek matematika Islam sana 100.000 disudo 5.000 kuwi isih pira? Sing 5.000 mau sok nang akhirat dipipetke 100 berarti isih 595. Iki Islami rada angel iki. Rada angel wong Islam kudu percaya akhirat kok. Ya ta? Kok ora percaya ya ta. 5 iki dilipetke Allah 100. Nganti teko pikir sak karepe Allah. Yen sasi poso luwih akeh nek. Ya ta? Dadi berarti yen iki lha yen ngoten kula kacahi mawon Pak. Monggo kaya Abu Bakar Siddiq kuwi. Ning kuwi ya imane wis kuat tenan kuwi ya yakin tenan. Wis bakso barang iki ra pengen, nah yang kene sik pengen ya. Ya dingengeke bakso ya. Ini jadi lah ya kalau ya. Nah, itu memang hiburan, enggak apa-apa. Ning pakai itu wis cul. Itu perlu dilatih. Nanti mulai putra-putra itu dilatih. Nah, ini untuk apa itu infak itu perlu latihan. Saya sing ngelatih bapakku rada suwe lan kesuwen iki rada telat bareng wis iso nyambut gawe. Hasilane bablas rane karo duit ya. Yang ketiga, nah ini untuk lebih bermanfaat lagi, untuk mencapai menjadi rahmatan lil alamin, maka setelah kita menginfakkan tadi harus banyak membaca Al-Quran.
Karena kita harus yakin pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Maka untuk yakin kita baca Al-Quran, kita ngerti isinya, kita amalkan, dimake hasilnya. Nah, ini Pak. Jadi dipraktekkan Al-Quran itu. Seayat warong ayat dingerteni, dimake tenan. Perkara perintah infak sholat tadi ya, dimake tenan. Coba saya bedane yang kerep jamaah nang masjid karo ora, itu dimake tenan. Wah, nggih kerep jamaah nang masjid iki jebule aku saiki wis ora tau misuh saiki. Misuh ku ndek ben seminggu ping 5 lho. Saiki blas. Jadi ada perubahan mesti. Kerep infak barang ngono ki dimake. Rasane piye apa mundak melarat apa mundak ngongso apa mundak wah tidak. Mesti apa sih ki ceria. Iso infak kok nyelengi 500 kok 1000 500. Ini rasa dihitung terus malah stres. Biasanya bagian ngitung ya. Padha karo bar munggah kasih itu ra gelem salah tapi nang kono wis lipet deh. Inilah kriteria takwa di dalam Al-Qur'an. Wis awake dhewe kari wah saiki aku yen la ilaha illallah wis aku. Iki saiki salatku jek dangtek-dangtek. Nah saiki digenjot. Ya dah. Terus rezekine dienfake. Nah, ya dah. Nah, terus yang kedua ngaji Quran. Durung iso sinau, nyeluk guru. Akeh banget sakniki. Ya. Jadi memang untuk alasan apapun sok indah ada. Jadi nanti kalau di akhir hayat kita meninggal umpamanya. Ngaji nopo? Quran, duwe ra Quran, gadah. Engko malah keseannya. Lah iso ora maca. Iku kudu iki diwaca dan ngerti atine. Wis bengko wong Islami kompak. Sing akeh do ora maca Quran dadi ora kompak belas ini. Lho kabeh gur teko salat wis sajake ya rada ora pati tenanan aja. Sing penting kan salat. Jawabe ngono. Ora kok sing penting salat, jejeke salat. Dadi kudu menegakkan salat sing kudu ditegakkan. Dadi kudu yo niat, kudu yo rekoso tenan, ninggirke wektu, kudu anu iki seperti dicontohkan Rasulullah sallu kama ra'aiti muni, ra'atu muni. Ya, jadi salatlah kamu seperti melihat aku salat. Wis awake dhewe kan wong rapati pintere salate Nabi nang ndi to? Masjid. Oh ya sak masjid. Salate Nabi anu nang masjid jam pira? Wis pokoke baradan kae. Jadi niru saja secara bodoh wis, ya. Yang penting niru Nabi Muhammad. Tekoni Gusti Allah. Lah salatmu ngono. Lah niku niru Nabi Muhammad. Nah, gampang ya. Nah, saya ini ya orang rapati pinter ya pokoknya niru Nabi Muhammad. Kono enak kotak dileboni. Enak 5.000 ya 5.000, enak 100.000 rada bingung ya. Dengan kok perso to ya. Dengan kok perso. Mula dikulinake sing akeh, sing kulinake 5.000 ki 100.000 ya rada waduh mikir iki mulih karo apa iki. Dan bagi pendukung kafir, 5 hal tersebut menjadi sasaran utama usaha mereka agar orang Islam tidak lagi iman kepada la ilaha illallah. Wis ben, wis gur muni tok ae dadi manten, wis ben ra apa-apa. Ning aja nganti teko nggon salat. Kowe yen gelem salat, wis salatin nang omah wae. Keren-keren wae. Malah rada sore dobel karo ngasar, karo maghrib, karo isya. Dadi cucuk. Ah wis kandhane setane bali oh iki bener iki. Nah, soalnya ya orang ngerti Quran, orang ngerti hadis, orang ngaji. Ya. Dan apalagi infak itu dihalang-halangi sungguh-sungguh. Caranya piye? Utang. Jadi utang itu salah satu cara setan itu menghalangi orang infak. Saat ini naik gaji kula misalnya 2 juta Pak. Terus utangnya 2 juta. Nah, lebone iki 1 juta. Lah 1 juta niku to
nggo napa? Gur mangan tok. Piye? Anak kota ya meneng wae liwat ya. Liwat. Kurban lewat ya kan. Jadi kesempatan kita untuk mencari atau meraih ganjaran yang banyak itu menjadi hilang. Carane ngono. Mulai iki gur ora wong sing ra duwe tok. Sing duwe tok kuwi tawani utang. Ning yo miliaran, jutaan. Nganti kurban kuwi ra iso. Lah piye iki? Gajiku ki ya entek go tak nggo lebon iki, Mas. Dadi ini ya sumben yen lunas ya. Bareng lunas jiko meneh. Kapan ini? Wah, dadi alus loh. Dadi awake dhewe iki terjebak karo kono iki. Dadi iki yen ora pengajian kene iki ora ngerti iki ya. Terjebak. Wah, ngono tak aku tak mari utangi. Ya bener. Kudu mari utang. Apa meneh yen utange bank konvensional. Jare ulama kuwi termasuk riba. Lah yen riba kuwi dikai pengajian kaya ngopo gur mental. Malah munine ngene isane gur muni tok ya. Malah diseneni aku. Nek pengajian malah diseneni apa enak iki. Sine. Cilakane wong muni ya ngono kuwi. Diunak-unak kene. Lipute kuwi ya do ngantuk. Apa mau? Empuh mau. Ayo wis ya. Ya. Jadi itu serangan. Apalagi mau belajar Al-Qur'an. Apalagi mau mengeterapkan Al-Qur'an, apalagi menegakkan Islam. Memperjuangkan. Iki sing diincip iku kuwi tok. Penghancuran akidah Islam dilaksanakan secara halus, tidak konfrontatif. Berarti orang nganggo perang mati. Ning halus ya. Semuanya dari produk mereka. Termasuk kita diserang dengan HP. Cah cilik-cilik tekan tuwek HP. Lah wis kuwi anggere HP-ne. Wah wis meja iki tak sak wae. Bareng krungu adzan malah turu. Lha iya, janjane yo ngeten wong jenenge kesetanan iki yo kok ngene. Saya kok mikir-mikir wong kesetanan. Lah iya, jadi maka dari itu ya. Sehingga erosi akidah ini sampai pada sistem pendidikan kita. Ini. Tapi jan iki panjenengan pirsani, awake dhewe iki sinaune iki nganggo ilmu Islam apa ilmune Yahudi Nasrani. Kula dhisik sekolah niku nggen bangsa akuntansi, kuwi ngitung-ngitung dagang, ngitung bunga berbunga, jebule riba wak niku. Kuwi sprene sing diwulangke niku. Lho, iki dadi awake dicekoki. Dadi yen infak kuwi dijoli Gusti Allah ora enak suarane. Ora mlebu kuping. Sing penting sudo. Ya kuwi 100 disudo 5, 95. Ditulis 96 diseneni karo gurune. Salah. Goblok. Malah dinesoni lho. Nggih penggawean. Iki malah sila-sila gurune ya kesurupan kabeh. Tak pikir-pikir sekolah kuwi rapati manfaat iki ya. Nek ya banding terus dadi guru ya manfaatnya itu dit. Guru akuntansi ini saya kalau ulang ini riba ya cah, aja dipraktekke lah gitu. Piye wonten kurikulum iki eneng kok mulang bunga berbunga. Kula guru semea. Guru semea. Semea ngulang niku lho. Lah, kula kudu ngono. Iki riba ya, aja iki dosa pangan iki. Dikandake, pokoke ben. Iki pokile wong Yahudi Nasrani ya ngene iki. Nggo ngerosi iman kita. Jo akeh-akeh utang ya. Ini mana halus, songko halus sing nganti ra krasa awake dhewe iki. Wah, jebule awake dhewe iki wis nyedaki rono to. Nggih. Jadi karena apa? Karena di bidang sains dan teknologi dia itu sudah menguasai. Jadi ilmu teknologi dipegang orang kafir, tentu hasilnya juga untuk kepentingan kafir. Tentu tujuannya juga untuk mengerosi akidah.
supaya orang Islam ini lama-lama tidak menjadi Islam. Lah kuwi ngendone nang Indonesia. Mulai Indonesia iki nggon nang kene iki. Jadi awake dhewe sok yo nganti bingung tenan, gitu. Pokile sok-sok yo malah melalui wong Islam dhewe. Sing ora pati mudeng Islam. Berarti sing kene iki Islam kene nyalahke kono, nyalahke Islam bae. Mungsuhe iki setan yo Mas, kok kancane dhewe iki dimungsuhi terus. Dadi sak-sake wong bodoh seperti saya tak mikir, piye to pemimpinku iki kok malah sing siji nyalahke kono, jinahke nganti kene pengajane bubarke kono, para pengajane bubarke kono. Lah kok iki mungsuhe iki sapa to? Mungsuhe iki setan karo non Islam. Jadi itu. Jadi yang harus kita hadapi itu mereka. Jadi awak dhewe iki harus Islam yang diperjuangkan. Ora kok organisasi, bukan suatu perbedaan itu wis jaman dhisik ora nek sing ngalahke. Wis ben ngono karepe ini sing penting do Islam kabeh, salate nang masjid kabeh, bareng berjamaah dianjurke Nabi malah do ranyang. Ayo iki masjid ngendi-endi ya tok-tok. Aku sok-sok ya mesake sing infak ya. Mula racane sing meling kula infake nggen imaman nggih, Pak. Tak pikir-pikir kok milih imaman ya, Pak. Oh iya, jebulean nggon imam mesti nggo salat. Sing bagian muri-muri iki rada ora. Wah, ya pinter men wong iki. Bentar lagi ya, Pak. Karena keadaan inilah yang merisaukan hati umat Islam yang merasa didolimi oleh mereka. Umat Islam berpikir bagaimana pendidikan kita melahirkan atau bisa melahirkan orang-orang Islam yang takwa dan menguasai sains, teknologi untuk menjadi rahmatan lil alamin sesuai dengan misi Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu. Salah satunya seorang kiai muda dari Jawa Timur datang ke sebuah pesantren di dusun Ngepringan, Sragen, Ngepringan. Dan dialah yang kita kenal dengan Gus Pur. Ini pendiri Trenten idenya. Dan pesantren itu ialah Pondok Pesantren Darul Islam, Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. Gus Pur menawarkan ide-idenya pada Kiai Sururi sebagai pimpinan pondok dengan kurikulum yang dirancangnya. Kiai Sururi bermusyawarah dengan Kiai Ustadzah yang lain dari pondok tersebut, termasuk diri saya. Karena yang tertua kami, Pak. Banyak perdebatan yang ngedeke iki dibutuhke duit, dibutuhke lahan, dibutuhke gedung, iki terus kok ngendi. Maka ada seorang yang mengatakan, sik iki ngene. Iki kudu dipikir cara tuwa. Supaya orang tua ya dah. Neng ngopo kok Gus Pur ki kok mlayune nang Sragen? Wah ini. Iki sing penting. Iki kok mlayune nang Sragen ora nang ndi? Iki dilakoke Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bapak-bapak yang nyekolahke anaknya terensen. Iya dilakoke Allah. Diberi petunjuk. Ya ini. Ini sama. Ya ini terus kabeh mantuk-mantuk. Oh iya. Ya mesine wong dilakoke Gusti Allah ya do wedi kabeh wong do mantuk. Tapi guys. Iki wong kandhane wong tuwa gitu. Ya, yen memang iki Allah menghendaki berdirinya Trenten Sragen. Mesti Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Anak sing tekon, lha pundi, Pak? Lho kose.
Ayo yang ditekoni ngono ya judeg iki. Oh sik wong kowe lho apa-apa kok kowe njaluk wae. Ini mestinya. Ini ibaratnya seperti Siti Hajar ditinggal sama Ismail oleh Nabi Ibrahim. Wis anake cilik go digawani rong jiligan banyune, gitu. Ditinggal meneh. Loh, Mas Ibrahim, iki nang ndi kok malah arep ngluyur ana iki piye? Iya wong Sragen ya Nabi. Meneng wae. Soale ya judeg iki. Tapi ya anakku ngene ning Gusti Allah kok ngekaku kon mulih nang Yerusalem, nang Palestina neh. Jane ya apa namanya? Piye to Pak Genahe? Apa iki dawuhe Allah to Pak? Nah, iki kesempatan. Oh. Lah bareng ngono Siti Hajar karo Ismail, lah yen kuwi dawuhe Allah, mesti ya Allah tanggung jawab uripku nang kene. Sanajan ya ora nek sumur, ora nek apa-apa ning ya piye ya. Ya wis monggo nek kuwi dawuhe Allah. Lho iki Pak, keimanan ini, kepercayaan pada Allah, mentauhidkan Allah inilah kekuatan besar. Kekuatan besar. Maka akhirnya Ustadz atau Kiai Sururi ya menetapkan bahwa berdiri pondok pesantren yaitu Trensen yang diperjuangkan tanahnya, gedungnya ya melalui bermacam-macam cara, dan alhamdulillah semuanya datang. Dan yang terakhir itu yang datang bapak-bapak semua. Jadi saya melihat ini podo karo perlu duit ya. Beda teko. Iki nglakoke Gusti Allah ya ta? Lah ya piye wong ustaz iki ya arep ora kepengin sugih. Oh, ustaz iki tak weling, saya weling ya wong tuwa iso digugu ya ta. Kowe iki pilih duit apa pilih ganjaran? Nggih pilih ganjaran ngoten wae. Ya soalnya duite ya ora wati member. Ya duit ya ganjaran. Ya wis ngono yang duit iki sak enake wae engko pokoke ya ora megap-megap lah sing penting urip. Anggere sing beda karepe mesti ya ora betah kok mulang kene iki ya. Ya. Jadi inilah logika dari pendirian Trensen ini, dan saya yakin jalan ini adalah jalan yang memang ditunjukkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk bisa nanti itu bisa menelurkan pemimpin-pemimpin Islam yang mengerti Islam dan akhirnya itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya terganggu dengan harta, dengan kekuasaan, tidak. Tapi inilah yang kita harapkan. Kiai Sururi terlihat cerah dengan kata itu dia padang optimis, sedang peserta ikut optimis, dan akhirnya diputuskan Trensen Muhammadiyah berdiri di Sragen. Ini sejarahnya. Beberapa tahun kemudian lahir Trensen Tebu Ireng, Jombang. Dan sejak itu yang di Sragen diberi nama Trensen Tebu Ijo. Diparapi Pak, di sini memang tebu Pak ini. Sakit Pak. Mungkin Gus Pur dulu berpikir kok tebunya itu tidak tua-tua, gur ijo terus. Maksudnya ora tua, ora rampung-rampung bangunane. Dia terus lagi sindiran ya tebujo. Saya ya debat ijo ini ngatos Pak. Watos iso nggualak perjuangan yang berat. Bambu kuncing iki merdekane ya karo. Sebab apa? Iki ana-ana anake pring. Ya kuwi
Densa sing ngepringan iki mau lho. Ya cocok nang iki. Lah ya cocok iki ya to. Ya ulet-ulet iki kok. Iki yo jenenge. Wah jebule kok ya cocok kabeh iki. Memang Allah itu memberikan dari kaya-kaya iki wah tek 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 jadi. Memang mimpi kita itu besok Trensen ini main kayak Mekah itu. Yang bisa Siti Hajar ini Trensen gitu. Di desa sini tuh nanti wah banyak tokoh-tokoh melahirkan tokoh-tokoh ramai dan ini dari sinilah memancar. Nah, ini yang kami harapkan ya sebagai orang tua itu harapan. Jadi inilah riwayat singkat terjadinya Trensen Israel. Tentu saja untuk bisa menghasilkan kader yang dicita-citakan, anak juga harus dibekali dengan ya akidah yang kuat, melaksanakan atau menegakkan sholat, membiasakan infak, membaca, mempelajari, melaksanakan Al-Quran, dan yakin adanya hari akhirat. Ini adalah tugas ustadz maupun orang tua maupun masyarakat yang tidak ringan. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani pernah berkata, ilmuwan akan lahir setiap saat sesuai dengan zaman. Jadi bangsa dokter, profesor itu lahir besarnya alangan. Tetapi ide yang besar seperti Trensen ini bisa berhasil jika diikuti dengan semangat yang menyala-nyala atau jihad fisabilillah. Jadi tanpa semangat yang menyala-nyala, tanpa jihad fisabilillah tidak akan terjadi. Inilah. Ini. Maka dari itu saya mohon kita sebagai unsur Islam di sini ya masyarakatnya, lingkungannya, orang tuanya, siswanya, gurunya itu harus jihad fisabilillah. Duit gampang sing ngeki Gusti Allah arep apa nek. Urip paling-paling teko 100 tahun. Duit ngetuk terus. Apa ada toh sejarah bangkrut karena banyak infak? Tidak ada. Ini tanggung jawab Allah. Wah yen Allah sing ngakon rasa wedi. Wis mesti tenan kuwi nggon Quran. Ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguannya. Ini pasti itu rencana Allah sampai besok di akhir kiamat nanti itu tidak berubah. Inilah yang harus dilaksanakan umat Islam yang terkait dengan Trensen, baik oleh gurunya, kiainya, orang tua siswa, santri, ya, masyarakat bersama-sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jihad fisabilillah. Sains yang harus kita miliki, dibutuhkan guru yang militan, yang menguasai penuh kasih sayang dan selalu berdoa pada Allah untuk mentransfer ilmunya. Dibutuhkan laboratorium, peralatan yang memadai dan yang lain-lain yang tidak sedikit. Semuanya adalah demi kejayaan Islam yang akan datang. Trensen Tebu Ijo adalah tempat kita ibadah kepada Allah, baik dengan menyalurkan dananya, tenaganya, keahliannya, dan ikut vertikal demi untuk tercapai cita-cita kita bersama. Dengan mengumpulkan debu kita bina gunung, dengan mengumpulkan tetesan ilmu kita bina sungai-sungai ilmu yang mewujudkan lautan ilmu dan menjadi rahmat untuk semua alam. Mudah-mudahan santri Trensen Muhammadiyah Sragen 20 tahun lagi menjadi pemimpin-pemimpin Islam dan bangsa, membawa kemakmuran, kedamaian negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin. Demikian pidato singkat saya. Ya, mudah-mudahan ini Allah akan menggerakkan hati kita untuk selalu estafet
Jadi kalau kita memang kekurangan dalam Islam, anak kita harus jangan kekurangan dalam Islam. Kalau kita kurang berjuang dalam Islam, jangan sampai anak kita ikut kurang berjuang dalam Islam. Inilah namanya kemajuan. Islam diserahkan pada kita, kepada anak Adam, anak cucu Adam. Maka dari itu, marilah kita bersama bersemangat untuk berislam. Ya, mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lahum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ngafiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan ba'dal maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa min alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ghafwa indal hisab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina wa mamtana ala rasulika wa la tuhina yaumal qiyamah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keimanan dan ketakwaan tambahan untuk kita bersama yang hadir pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah perlindungan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, agar kita tetap menjunjung tinggi agama-Mu, tetap meningkatkan iman dan takwa kita padamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kami untuk bisa membantu menyempurnakan sekolah Transcend ini untuk mewujudkan kader-kader-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah kami. Wabillahi dunia. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.